Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, channel yang membahas seputaran usaha toko sembako. Di setiap usaha, apapun itu jenisnya, pasti ada beberapa langkah ataupun persiapan seseorang yang akan terjun langsung ke usaha tersebut. Begitupun juga dengan usaha toko sembako. Nah, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah awal ataupun tahapan-tahapan sebelum kita memulai usaha toko sembako. Apakah saja itu? Silakan tonton video ini dengan sampai selesai, jangan di-skip. Jika ada manfaatnya, silakan ambil, dan jika ada kekurangan boleh di-komen. Dan jangan lupa sebelumnya subscribe terlebih dahulu channel baru ini ya, teman-teman. Langsung saja, berdasarkan pengalaman pribadi, saya telah merangkum ada beberapa hal yang harus kita persiapkan dalam memulai usaha toko sembako ini ya. Yang pertama yaitu niat ataupun tujuan. Jadi sangat penting sekali niat itu. Mengapa saya katakan niat? Karena setiap usaha apapun itu bidangnya, kalau niatnya baik pasti akan berjalan dengan lancar-lancar. Namun apa jika niatnya dari awal sudah nggak bagus, niatnya itu asal-asalan, pasti juga warung atau tokonya juga asal-asalan ke depannya. Bagaimana niatnya itu yang bagus? Misalkan kita membuka usaha berniat memang mau mencari tambahan, ataupun para kalangan ibu-ibu mau membantu suaminya, ataupun mau meringankan ekonomi, ataupun mencari kekayaan katakanlah ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali niat yang bagus ya, karena nabi kita juga seorang pedagang. Bagaimana niat yang jelek? Begini, niat yang jelek itu misalnya kita membuka usaha itu dengan tujuan mau menyaingi orang atau ikut-ikutan saja. Nah, itu niatnya itu sudah nggak bagus, berarti harus kita hilangkan gitu kan. Jadi kalau kita mempunyai niat yang mantap, niat yang bagus, barulah kita punyai kemampuan untuk membuka usaha. Baik, yang kedua yaitu riset pasar. Riset pasar itu sama saja dengan kita survei ya teman-teman. Bagaimana kita menyurvei usaha, bagaimana kita menganalisa ke depan itu bagaimana usahanya, apakah maju, bisa kita rasakan sendiri sebelum kita memulai usaha tersebut. Dengan cara bisa kita cek di warung-warung ataupun di toko-toko yang sudah buka duluan sebelum kita. Kita cek itu barang-barangnya, apa saja yang laku gitu kan, apa barang andalan mereka, apa kekurangan mereka, bagaimana pembelinya itu kan, banyak atau tidak, pembeli karakternya juga kita cek dulu, apakah hobi berhutang, dan lain-lain. Dan juga kita juga bisa mengecek di mana kita mengambil barang jualan atau suppliernya di mana. Nah, itu juga bisa menjadi acuan sebagai survei kita ya teman-teman. Lanjut, yang ketiga yaitu tempat. Tidak dipungkiri bahwa tempat juga merupakan salah satu langkah awal kita membuka usaha, karena tempat ini merupakan satu hal yang sangat menunjang bagi saya ya bagi kita semua, suatu hal yang sangat memiliki peran. Kalau tempat strategis, pasti usaha kita juga akan cepat meningkat. Tapi kalau kita dari awal saja sudah salah pilih tempat, ya bukan berarti tidak sukses, tapi lambat gitu kan. Sedangkan kita membuka usaha itu harus cepat berkembang dan cepat menghasilkan uang, bukan menunda-nunda gitu kan. Jadi tempat ini bisa saja kita survei juga tempat itu. Pertama niat, kedua
riset pasar, survei, dan yang ketiga tempat urutannya itu ya. Jadi tempat itu bisa kita misalkan di sewa ruko ataupun di kalangan tengah-tengah masyarakat, di rumah sendiri juga bisa. Misalkan di suatu pedesaan yang masih minim warungnya, nah itu sebenarnya mereka perlu tambahan warung. Nah, jadi kita bisa sekarang ini bisa menambahkan kita satu lagi jadi warung, ataupun di pinggir jalan gitu kan. Nah, banyak sekali tempat-tempat yang strategis dimanapun itu, baik itu di kota, di desa, ataupun di pinggir jalan. Nah, itu bisa teman-teman pilih tempat yang tepat ya. Nah, kita lanjut yang keempat, modal. Nah, jadi modal ini memang harus, nah, tidak ada usaha yang tanpa modal ya teman-teman. Ya, bukan berarti modal itu juga harus semuanya, tidak. Nah, yang penting ada aja modal. Yang penting ada modal itu kan. Jadi membuka usaha toko sembako itu ya, gampang-gampang susah lah kalau soal modal itu, karena untuk pemula juga modal itu bagian penting untuk kita meriset barang tadi ya. Jadi jangan sampai kita tertipu, kita membuka usaha itu modalnya itu seumpamanya besar tapi kita dapat barangnya dikit gitu kan. Nah, itu juga tidak bisa. Usahakan kita itu dapat modal yang nggak seberapa tapi barang kita lengkap gitu. Jadi kita sudah bisa bersaing dengan kompetitor lainnya, dengan toko-toko lainnya. Nah, berapakah modal yang harus kita perlukan ya, sesuai dengan budget kita lah. Jangan juga terlalu maksain. Misalnya kita ada uang 5 juta ataupun 10 juta. Nah, bahkan jika kita memang nggak punya uang, ada 2 juta ya sudah bisa membuka usaha itu. Ya secukupnya, jadi kan ya bisa kita cek, kita lihat warung-warung itu juga awal-awalnya nggak ada yang langsung modal besar. Nah, mungkin cuman ini penjelasan dari saya dari keempat langkah-langkah itu. Jika ada teman-teman yang bisa menambahin ataupun ada tambahan, silakan di komen, karena saya juga baru berdagang ini, kurang lebih sudah jalan 2 tahun. Nah, jadi termasuk baru itu kan. Buka awal tahun 2020 bulan 6, sekarang 2022 bulan 6. Jadi termasuk pemula juga sebagai pembuka usaha toko sembako ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang membuka usaha toko sembako, jika telah memenuhi 4 kriteria itu, yang pertama tadi niat, yang kedua riset pasar, ketiga tadi tempat dan modal. Nah, jika telah menguasai 4 hal itu, saya sarankan apa salahnya mencoba, dan juga sebagai peluang bagi kita semua untuk membuka usaha toko sembako. Sekian video dari saya. Assalamualaikum.